Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saudara kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur 34. Tadi pagi saya sudah menyampaikan ini dan masih bersambung. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, firman-Nya selalu baru. Kenapa kita mengambil contoh dari Daud? Ya, Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud ketika dia ditangkap oleh Raja Filistin waktu dia melarikan diri. Tadi pagi saya sudah membahas, nanti saudara bisa lihat di live streamingnya aja. Kenapa kita perlu meniru Daud? Karena Daud itu orang yang luar biasa. Penderitaannya, imannya, bahkan komitmennya untuk mengikut Tuhan itu luar biasa. Dan kita tahu bersama kitab Mazmur ini penulis terbanyak adalah Daud. Semua lagu yang saudara nyanyikan itu adalah Daud yang menulis, dan dia menulis itu bukan hanya sekedar teori tetapi karena dia mengalami Tuhan. Semua tulisan yang dia tulis itu berdasarkan dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Saya percaya iman kita juga akan menjadi luar biasa saat kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baik, kita segera buka saudara Mazmur 34, mari kita lihat ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15. Di sana firman Tuhan berkata mata Tuhan, ini 15 atau 16 karena ya beda-beda saudara. Mazmur 34 ya, mata Tuhan, ya berarti ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, kita baca sama-sama firman Tuhan berkata di sana apa? Ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 6, ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Firman ini dengan jelas berkata mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan kepada teriakan mereka meminta tolong. Berapa banyak yang rindu mata Tuhan tertuju kepada kita saudara. Saya yakin percaya kenapa saudara datang ke gereja hari ini untuk beribadah. Karena saudara rindu mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Buat apa kita datang beribadah atau mengikut Tuhan kalau kita tidak memiliki jaminan untuk memperoleh sesuatu. Ayat ini dengan jelas berkata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Banyak orang yang datang bertanya kepada saya, Bu kenapa ya saya sudah berdoa itu Tuhan gak jawab-jawab. Ya saya sudah bergumul Bu tapi Tuhan gak menjawab. Ya kenapa? Mari kita introspeksi diri, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau begitu saudara bukan soal doanya, bukan soal apapun. Alkitab berkata doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jadi bukan indahnya doa, bukan indahnya kata-kata, bukan soal lama atau tidak kita berdoa. Tetapi intinya kepada orangnya. Doa orang benar besar kuasanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya itu terarah kepada teriakan mereka minta tolong. Ayat ini dengan jelas berkata orang benar. Nah hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang benar yang berkenan kepada Tuhan. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita lihat bersama, kita mundur ke ayat yang ke-12 saudara. Ya, ayat yang ke-12 ini Mazmur ditulis oleh Daud ketika dia sedang ada di dalam pelarian. Dan memang Daud itu sudah terbukti bagaimana imannya teruji. Ayat yang ke-12 berkata begini, mari kita baca sama-sama. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saya mau bertanya di sini, siapa saudara di sini yang menginginkan hidup, ingin umur panjang untuk menikmati yang baik? Angkat tangan, yang tidak angkat tangan pulang saja. Ya, ingin umur panjang, menikmati yang baik. Ya, di sana dikatakan siapa yang ingin umur panjang, menikmati yang baik, ya, menyukai hidup. Saya yakin dan percaya saudara, mungkin kita ini ada masalah pergumulan pun, tapi yang namanya hidup itu kita semua masih suka kan? Ada di sini yang sudah tidak mau hidup? Ya, angkat tangan saudara, biar kita doakan bareng-bareng.
Saya yakin seberat apapun masalah kita, kita nih masih suka hidup kan. Belum kepengen mati dan jangan ada yang kepengen mati. Ya karena namanya orang itu, saudara saya dulu pernah diminta doakan, Bu. Ada satu keluarga datang, Bu Debbie doakan mama saya, Bu. Kenapa? Mama saya itu udah umur 90, Bu, sakit-sakitan, Bu. Masuk keluar rumah sakit terus tapi enggak mati-mati. Jadi ibu besok bisa nggak datang ke rumah sakit, ini alamatnya ini, doakan mama saya biar mati. Wah ini permintaan berat nih saudara. Saya bilang kalau doakan biar hidup umur panjang itu ada ayatnya saudara ya. Jadi kita berdoanya gampang. Tapi kalau berdoa biar mati, nah itu kan tidak mungkin saya datang berdoa dalam nama Yesus, matilah kau. Tapi ya sudah saya datang ke rumah sakit, saya ketemu mamanya. Ibu udah umur berapa? 90 lebih. Terus ibu harapannya apa? Nah kalau dia sepakat, saya pengen mati Bu. Enak ya kita doanya itu berarti memang orangnya juga kepengen pulang ke rumah Bapak. Tapi ketika saya tanya, ibu ada harapan apa? Pengen sembuh Bu pendeta. Anaknya pengen dia mati, dia pengen. Wah ini malaikat bingung. Saya bilang gini, oke ibu, kalau ibu kepengen sembuh, kita berdoa karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup dan mati manusia. Tapi saya mau tanya, kalau ibu mati hari ini, ibu siap nggak? Loh kita sebagai hamba Tuhan nggak usah kasih janji-janji palsu. Ibu percaya, ibu akan hidup sampai 150 tahun. Ya susah itu saudara, nanti suruh minum bahan pengawet apa dia. Jadi saya bilang aja, tapi kalau ibu mati sekarang, kita berdoa supaya ibu sembuh, tapi kalau ibu mati hari ini dipanggil Tuhan, ibu sudah siap belum? Nah itu dia ibu pendeta, ibu ada apa yang perlu ibu sampaikan kepada saya, sampaikan saja. Dia mulai cerita, dulu waktu muda saya itu pernah dibawa ke dukun, saya percaya ini, saya dikasih minum ini, saya dikasih ini. Oke sekarang ibu mau buang gak semua itu? Ibu percaya gak sama Yesus? Mungkin itu juga yang bikin dia susah mati. Makanya kalau yang ada pegangan-pegangan sekarang harus mulai dilepaskan. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bapak, saya tanya, Pak Bapak siap mati? Bapak bilang saya sudah siap mati Bu, yang saya takut itu setengah mati. Ya benar saudara, ada orang kan mati enggak, hidup enggak kan? Itu namanya setengah mati, bikin susah orang, bikin repot dia sendiri juga. Jadi saudara saya bilang ibu, kalau ibu ada pegangan, ibu serahkan, ibu terbuka, kita doa. Lalu dia mulai cerita, oke kita doa pelepasan ya Bu. Iya Bu Debbie, jadi kita doa saudara ya, kita doa dia sampai sempat muntah gini. Lalu saya pulang saudara ya, saya bilang wah sembuh ini ibu. Ya dia juga bilang saya sudah lega Bu Debbie, terima kasih ya saya pasti sembuh iya. Begitu besok saya pulang anak-anaknya telepon, ibu puji Tuhan terima kasih ibu, terima kasih banyak. Kenapa Pak? Ibu sembuh kan udah mati. Saya bilang saya tidak berdoa supaya dia mati loh. Tapi ya berarti memang sudah kehendak, ya mungkin karena sudah dilepaskan kan, gak ada lagi setan yang menahan. Jadi saudara yang punya ilmu-ilmu hitam, yang pernah menyerahkan jiwamu kepada setan atau apapun itu dibuang. Nanti setengah mati, daripada setengah mati ya lebih baik kalau sudah waktunya ya dipanggil Tuhan, mati itu untung kata firman Tuhan, amin. Gak ada amin loh. Mati itu untung, amin. Siapa yang siap mati? Amin, amin. Siapa yang siap mati? Saudara siap atau tidak kalau harinya datang harus siap. Jadi daripada tidak siap lebih baik siap. Iya saudara ayat ini berkata, siapa yang menginginkan hidup, menyukai hidup, menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik. Saya yakin kita semua pengen hidup umur panjang menikmati yang baik. Tapi gak usah terlalu panjang-panjang juga ya saudara. Jadi kalau berdoa itu Tuhan ya biar sesuai yang Tuhan mau lah. Karena saya ketemu banyak orang umur 100 tahun pasti minta didoakan pengen mati. Ya sudah 90 ke atas itu sudah aduh rasanya tidak bergairah lagi ya. Maksudnya aduh sudah dia bilang doakan mati Bu pendeta udah susah, bikin susah orang, ke kamar mandi dituntut. Jadi saya pengen pulang saja ke rumah Bapak. Ya padahal waktu muda begini minum segala macam yang bikin umur panjang. Ya ada bapak-bapak 106 tahun, Pak bisa mencapai 106 tahun dulu Bapak minum apa? Saya tanya. Saya dulu dari 40 tahun tidak makan daging, tidak makan
yang berlemak-lemak, saya nggak makan roti, nggak minum gula. Mencapai 106. Jadi sekarang Bapak mau didoakan apa? Pengen mati, Bu. Kalau tahu begitu mending dari dulu makan aja apa yang mau dimakan ya. Jadi kan pas waktunya mati-mati gitu. Karena kalau kebablasan juga repot saudara. Akhirnya saudara ya dia minta untuk didoakan mati. Tapi saya bilang kalau Tuhan masih berkehendak Bapak hidup enggak apa-apa. Soalnya istriku sudah mati, anakku sudah mati, saya enggak mati-mati. Nah hari ini kita semua menyukai hidup. Tapi hidup yang bagaimana? Hidup yang berkualitas. Menikmati yang baik kata firman Tuhan. Jadi ada satu orang datang kepada saya, dia bilang, Bu saya ini dulu salah berdoa. Saya cuma berdoa minta umur panjang. Tapi saya lupa berdoa untuk saya bisa menikmati yang baik. Jadi saya umur panjang tapi lihat anak berantem, menantu, ya ipar-ipar saya. Aduh hidup itu hari tua itu lihat anak itu rasanya wah pengen mati saya, maka jangan salah berdoa. Nah hari ini Daud memberikan kita satu teladan bagaimana kita bisa menikmati semuanya. Yang pertama dikatakan di sana kita lihat ayat yang ke-14. Supaya kita menjadi orang benar, mata Tuhan tertuju kepada hidup kita, teriakan kita, telinganya mendengar. Ayat 14 berkata di sana yang pertama apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Rahasia dari kita menikmati hidup yang baik, umur panjang. Yang pertama, jaga mulut lidah kita dari ucapan yang jahat. Ya, saudara, jangan ada ucapan-ucapan yang jahat. Suami istri kalau berantem ya ingat kita bisa marah, kita bisa tersinggung, tapi jangan ada ucapan yang jahat yang keluar dari mulutmu. Engkau bisa marah kepada anakmu tapi jangan ada kata-kata yang mengutuk kepada anakmu. Karena perkataan kita itu seperti benih yang kita tabur. Satu saat pasti akan tumbuh. Engkau supahin anakmu, dasar anak ya. Dikata-katain begini-begini, anak itu akan tumbuh. Dia mendengar perkataan orang tuanya. Di dalam alam roh, engkau sudah mengikat perkataan itu sehingga iblis mendengar. Dan iblis akan melakukan hal itu. Kenapa banyak kehidupan orang Kristen babak belur? Yaitu karena mulut. Hati-hati dengan mulut kita. Ya, suami istri waktu engkau bertengkar, ya makanya saya selalu berkata, kalau usia itu pernikahan 1 sampai 5 tahun itu masih bisa dengan cinta. Tapi di atas 5 tahun itu cinta sudah tidak berlaku. Makanya yang muda-muda ini yang belum menikah berapa banyak? Angkat tangan yang belum nikah di sini. Enggak usah malu, bersyukurlah Anda masih jomblo. Karena Anda masih bisa memilih yang terbaik. Ya, tapi jangan kelamaan jomblo. Karena di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Nah itu repot, itu harus dengan doa dan puasa. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Mending lama menikah tapi dapat yang terbaik. Daripada cepet-cepet tapi salah. Saudara ya, orang itu menikah kalau baru membangun pernikahan itu kan cinta. Ya, cinta itu cenderung menuntut. Di atas 5 tahun cinta sudah tidak bisa lagi diandalkan. Kenapa? Karena itu sudah bicara tentang komitmen. Orang kalau pacaran tuh masih bisa yang palsu. Ada yang tanya sama saya, Bu orang pacaran sama selingkuh itu kok jarang berantem ya? Iya, karena pacaran sama selingkuh itu kemunafikan, itu kepalsuan, itu pencitraan. Iya Pak ya? Saya dulu pacaran sama suami saya, kalau makan di Kentucky zaman dulu, dia makan keripiknya itu dipinggirin. Saya pikir dia enggak seneng. Karena orang Sulawesi itu kalau makan dihabisin dulu yang enak. Ternyata orang Solo itu buat gong. Nah saya enggak tahu, waktu pacaran saya ambil, saya bilang kamu enggak seneng tuh ya ampun. Dia bilang makan enggak apa-apa. Saya makan saudara tanpa ada merasa berdosa karena saya pikir dia nggak suka. Setelah kami menikah, ya terjadi hal yang sama. Saya mau ambil, dia pukul tangan saya. Terus saya bilang kenapa kan kamu nggak suka?
Bertahun-tahun saya memendam rasa itu. Kamu tahu nggak kenapa saya pinggirin? Itu yang paling saya seneng, buat gong. Nah, udah habis pencitraan kan? Udah menikah nggak ada pencitraan lagi. Makanya orang selingkuh sama orang jatuh cinta itu munafik itu, masih yang manis-manis ya. Jadi jangan tertipu. Ya, mending kita lihat yang jelek-jeleknya dulu aja. Setelah menikah baru keluar aslinya, apalagi sudah di atas 5 tahun. Cinta sudah tidak bisa lagi diandalkan, makanya banyak pernikahan goyah setelah di atas 5 tahun. Karena cinta itu cenderung menuntut, kalau yang dituntut sudah tidak didapat, maka cinta pun pudar. Di atas 5 tahun kita harus membangun pernikahan di atas dasar kasih. Kasih itu bicara komitmen, tidak menuntut tetapi memberi. Amin. Kasih itu kita sudah nggak lihat jeleknya lagi. Ya udah, aku mengasihimu apa adanya. Ya makanya saya selalu bilang after wed itu tidak seindah pre-wed. Ya kalau lihat anak muda itu foto pre-wed. Satu di tebing, satu di air laut. Wih, ombak menerpa, berbuih-buih. Satu di atas, satu di bawah. Saya bilang lihat aja after wed. Ya, yang ada gelombang dilepas, bye-bye. Jadi pre-wed. Ya Pak ya, Bapak-bapak. Ya, tapi ketika kita menikah, makanya kalau menikah dipikir lagi. Kasih itu saudara, nah itu kita akhirnya, saya ketika menikah sama suami saya, 2 orang disatukan itu cocok nggak? Nggak ada cocoknya ya. Jangan menikah mencari yang cocok. Tidak ada manusia cocok di dunia ini. Ada di sini yang menikah cocok? Angkat tangan, coba. Cocok itu berarti tidak pernah berantem. Ada yang berani angkat tangan? Saya doakan saudara terangkat hidup-hidup seperti Henok. Ya, tidak mungkin ada orang cocok tidak pernah berantem, itu tidak mungkin. Pasti ada namanya di dalam kehidupan itu perbedaan. Makanya kalau orang belum menikah, kenapa kamu belum menikah? Belum ketemu yang cocok. Saya bilang selamat tidak menikah seumur hidup. Cari yang cocok ada? Enggak. Saya sama suami saya sampai hari ini itu tuh enggak cocok. Bagaimana bisa cocok? Waktu kami menikah, masih bulan madu kan. Ya saya menikah sama dia. Saya bikinin dia kopi tiap pagi, ya masih cinta itu cinta. Kasih bikin kopi, berharap dia juga membalas cinta saya. Ya, lama-lama ketika mulai hamil, punya anak 1, 2, tidak pakai pembantu saudara. Ya waktu itu saya urus anak sendiri, ya 3 tanpa pembantu. Makanya wanita-wanita zaman sekarang itu anaknya 1, babysitternya 3. Saya dulu anak 3 nggak pakai babysitter, ya. Akhirnya saudara saya mulai capek, ya dia datang teriak, kopi mana nih kopi? Cintanya kan mulai pudar nih saudara ya, sudah berganti dengan capek. Saya bilang kan kamu punya tangan 2, kaki 2 toh. Kopi di dapur, bikin aja sendiri bisa kan? Dia bilang di mana? Di lemari. Gula mana? Yang tulisannya garam. Kok bisa gula tulisannya garam? Iya kayak kamu di HP Yanto ditulis Yanti ditulis Yanto. Buat bapak-bapak yang ada di sini nih. Nggak usah angkat tangan. Ya. Lalu dia bilang, lah kok sekarang berubah ya? Iya. Terus saya mulai keluar. Kamu tahu enggak papi saya itu walaupun dia kepala kantor, dia pulang dari kantor ya dia bikin kopi buat mami saya. Mami saya duduk nonton TV, dia bikinin kopi. Itu memang papi saya suami teladan. Dia bilang, emak saya itu istri teladan memang. Bapak saya itu ya cuma duduk di meja ngomong, sego, nggih, segot datang. Kerupuk, nggih, kerupuk datang. Teh, nggih, teh datang. Saya gondong gak saudara?
Saya berharap ngomong gitu supaya dia nangkep gitu, bikinin saya kopi sekali-sekali. Malah dia balas gitu. Emakku. Jadi saya bilang kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papi saya. Biar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang luar biasa. Gondok nggak saudara? Gondok. Cinta, di mana cinta? Pret. Makanya ini yang muda-muda yang pretwet ini. Sampai datang nginap di luar kota, naik gunung turun gunung, tebing-tebing dijalanin. Nggak usah alay lebay, pencitraan lu. Akhirnya saya bikin kopi, udah nggak mau. Tiap hari gondok. Sampai saya temukan satu ayat firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu yang ingin kamu kerjakan atau kamu lakukan, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya kaget dengan ayat itu. Dia teriak, mana kopi? Saya mau menjadi pelaku firman. Saya ke dapur, saya bikin kopi, saya taruh krim, saya aduk untuk Tuhan. Karena kalau untuk dia, kasih sianida sedikit. Maka matilah kau. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena sakit. Makanya Yesus bilang sakit hati, kebencian itu awal dari pembunuhan. Hati-hati saudara. Saya bikin untuk Tuhan. Saya taruh di meja, dia bilang terima kasih istriku. Saya bilang itu untuk Tuhan. Biar gak gondok kan. Ini loh, kasih itu tuh begitu. Bukan karena terus kita lihat kelemahannya kita gak cinta lagi terus cari perempuan lain. Bapak-bapak, mau berapa kali engkau cari perempuan? Engkau tidak akan pernah dapatkan seperti yang kau mau. Demikian juga ibu-ibu, engkau mau ganti suami berapa kali? Engkau sedang bermasalah dengan dirimu sendiri. Jadilah pelaku firman. Ketika saya akhirnya belajar melakukan untuk Tuhan. Ya, tadinya bersih-bersih rumah, enggak ada pembantu, bayangkan saudara, gondok. Akhirnya saya ngepel untuk Tuhan. Saya masak untuk Tuhan. Jadi manis kan kita. Masak untuk Tuhan, ngepel untuk Tuhan. Halo ibu-ibu? Amin. Ketika kita berubah kan suami juga berubah toh. Satu kali saya lagi duduk di depan TV, suami saya datang bikin kopi. Aku bikinin kamu kopi loh. Ini dengan cinta loh. Waktu kita sibuk mengubah dia gak akan pernah berubah, yang ada kita berantem. Ada ibu-ibu saya tanya, ibu maunya gimana bu? Ya, kalau dikasih pilihan bu, suami diambil pelakor atau diambil Tuhan? Ini buat suami-suami nih. Dia bilang mending suami saya diambil Tuhan bu. Saya gak sakit hati daripada diambil pelakor. Bapak-bapak, ayo kita bijaksana dalam pernikahan kita. Ya, kita ini mau cari kepuasan seperti apa istrimu itu tidak akan mungkin dapat. Karena itu mari kita jaga rumah tangga kita, ya perkataan kita menjadi seketika kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kita bisa mengubah cara kita berespon. Bagaimana kita berespon, maka Alkitab berkata apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Waktu kita berespon dengan kasih, ya saya sampai hari ini sama suami, kami itu dari awal menikah punya komitmen berantem 5 menit cukup. Berat nggak? Berat. Dari awal itu berat, tapi sekarang karena kami terus membiasakan sampai hari ini saya sama suami saya itu tidak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Satu, firman Tuhan. Kenapa Alkitab berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya? Ketika kita sama-sama percaya, kita melandaskan hubungan kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Itulah sumber kebahagiaan kita. Bayangkan kalau suami tunduk pada firman, istri tunduk pada firman, kita jadi satu hati, satu roh. Tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan. Anak-anak hidup damai, sentosa, rumah tangga berbaik. Kenapa banyak anak-anak sekarang masih remaja udah pacaran? Masih SMP gonta-ganti pacar.
Masih SMA udah gonta-ganti pacar karena dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam keluarga. Kalau suami istri hidup rukun bersama, maka kita akan melihat anak-anak kita menemukan kasih sayang itu dalam rumah tangga. Mereka puas dengan kasih yang diberikan oleh orang tua keluarga. Ayo kita mencegah saudara, bagaimana rusak banyak anak-anak muda sekarang. Saya melayani banyak pernikahan yang hancur. Kenapa? Semua hanya gara-gara dulu menikah sudah terlanjur. Karena itu saya mau bilang sama yang muda-muda di sini, kalau engkau belum yakin itu jodohmu, ndak usah pacaran. Di bawah 20 tahun dilarang pacaran. Buang pulsa, buang tenaga, buang ongkos, buang pikiran. Ya, kalau engkau belum yakin lebih baik jangan pacaran. Daripada melanggar kekudusan. Pada akhirnya orang-orang menikah kenapa? Sudah terlanjur. Pernikahan yang didasari sudah terlanjur tidak mungkin akan bisa berbahagia. Alkitab berkata hari ini mari kita menjaga perkataan kita diawali dari kita tunduk kepada firman, melakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga kita perkataannya baik, ucapan-ucapan yang baik, jangan ada ucapan yang menipu. Saudara, kalau engkau jadi penipu, ya di dalam bisnis menipu, sama teman menipu, sama istri tipu, soal keuangan tipu-tipu, jangan ada dusta di antara kita di dalam pernikahan. Terutama dalam hal uang. Ada yang tanya, loh Bu, uang suami itu uang istri juga enggak? Nah ini penting saudara, karena banyak orang cerai gara-gara uang. Iya, kita ini menikah Alkitab berkata menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi dalam hal uang satu apa dua? Halo, satu. Bapak-bapak rela uangnya satu dengan istri? Kenapa banyak kehidupan rumah tangga Kristen gagal? Usahanya gagal, tidak diberkati karena tidak setia dalam hal keuangan. Suami istri harus sepakat dalam hal keuangan supaya engkau diberkati Tuhan. Tuhan memberkati orang yang dapat dipercaya. Tapi bagaimana mungkin dia memberkati rumah tangga kita kalau dalam hal keuangan suami istri tidak dapat dipercaya. Suami uang disimpan, diumpetin. Sampai ada bapak-bapak ngomong sama saya bingung Bu mau simpan uang di mana. Ditemukan istri saya terus karena istri saya itu pintar cari uang. Dulu orang bilang nikah sama perempuan yang pintar cari uang. Aduh istri saya itu pintar cari uang Bu. Saya taruh di bawah bantal dia ketemu, saya taruh di kaos kaki dia ketemu. Saya simpan di ATM dia ketemu ATM-nya. Ya, jadi bagaimana? Dengar baik-baik bapak-bapak, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, maka keuangan itu harus terbuka. Istri-istri juga harus menjadi wanita yang dapat dipercaya. Bu, saya dosa enggak kalau nyuri uang suami? Loh kenapa ibu bisa nyuri uang suami? Karena suami saya itu suka nyimpen-nyimpen saya. Dia bilang enggak ada duit padahal ada uang. Bagaimana rumah tanggamu mau diberkati? Suami istri aja saling colong. Astaga, bingung gak saudara? Tuhan mau mempercayakan banyak hal ketika kita dapat dipercaya. Saya gak tahu kenapa saya bisa belok dalam hal uang ini. Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Berarti banyak ini masalah-masalah uang yang tidak jujur ini. Ya, istrinya tanya itu uang yang dibawa buku tumpukan ke-10 di amplop putih itu uang apa? Suaminya bilang uang sial. Kenapa? Udah gua umpetin lu temuin juga sial banget uang. Jangan ada uang sial di antara kita ya. Jaga saudara supaya Tuhan memberkati. Harus terbuka masalah keuangan. Saya sama suami terbuka. Ya, suami saya pegang ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Bawa aja ATM, silakan. Tapi jangan setelah ada gesekan, istrinya tanya, Pak ini tadi malam kok ada 10 juta di Holy Wings, apa itu? Oh itu gereja baru. Namanya aja Holy Wings, berarti sayap kudus. Oh iya saya ada nabur itu untuk pembangunan. Bertobat loh. Ya. Jadi begitu aman kan, dia bawa ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya, saya lihat pengeluarannya apa, harus begitu. Mau beli sesuatu harus sepakat.
Istri, engkau pengen beli apapun, kalau suami bilang enggak usah, enggak usah. Suami juga begitu. Enggak ada yang amin. Biasa aja aminnya. Enggak usah terpaksa gitu. Supaya Tuhan memberkati. Kenapa saudara? Ayat ini berkata, selain kita menjaga lidah kita dari yang jahat, bibir terhadap ucapan yang menipu, dengar baik. Kalau engkau menipu, engkau tidak mungkin diberi umur panjang dan menikmati yang baik. Kehidupan rumah tangga yang penuh dengan penipuan, anak-anakmu akan jadi apa? Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Saya tidak perlu mengajari kepada saudara apa yang jahat, apa yang baik. Anak SD aja tahu mana yang baik, mana yang jahat. Saudara nggak usah ajari anak kecil itu ini baik, ini jahat. Dengan sendirinya dia tahu, oh bohong itu dosa. Oh gini itu dosa. Dia tahu kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi sebenarnya semua manusia itu nggak usah baca Alkitab juga dia tahu. Bapak-bapak, engkau tahu kalau engkau main-main WA-WA-an dengan perempuan-perempuan, ya walaupun itu cuma katanya bercanda. Ya, nanti kalau ketemu istri, itu kok kamu ngomong-ngomong cantik sama dia? Itu kan saya cuma bercanda. Engkau sebenarnya tahu itu dosa atau tidak. Jadi apa yang engkau lakukan? Coba tanya di hati nuranimu. Ini dosa apa enggak ya? Ibu-ibu juga begitu ya, kalau ada mantan-mantan yang WA, ya lalu terus mulai main-main ya, hati-hati. Tanya kepada hati nuranimu, ini dosa apa bukan? Alkitab berkata kalau engkau ingin menikmati yang baik, lakukan semua yang baik, buang yang jahat. Diawali dari WA-WA-an ya, saya banyak konseling sekarang. Ya suami-suami ya, Bu suami saya selingkuh Bu. Ibu bisa yakin dia selingkuh kenapa? Jadi dia tuh pulang kampung ketemu sama mantannya dulu di SMP. Terus mereka tukeran nomor HP. Terus dia tidak ngaku Bu, padahal saya sudah nyata-nyata lihat Bu. Masa panggilannya pap sama mam. Terus dia bilang itu enggak selingkuh. Jadi saya berantem sama dia Bu, saya cakar mukanya. Terus suaminya bilang iya Bu, saya itu dicakar Bu. Jadi benar itu bapak panggil pap sama mam. Iya itu cuma bercanda Bu panggilan kita. Saya bilang sama istrinya kurang cakarannya, cakar lagi 1 kali. Kadang-kadang saudara udah tahu itu dosa tapi suka main-main. Hidup ini lurus-lurus saja lah, kita hidup lurus aja masalah banyak. Apalagi cari-cari masalah. Udah mau kiamat. Ayo kita kejar saja hidup berkenan pada Tuhan supaya engkau menikmati yang baik, umur panjang, anak-anakmu baik, rumah tanggamu baik, usaha pekerjaanmu baik. Nggak usah neko-neko. Ya itu pelakor di luar sana bapak-bapak tidak mungkin mencintai engkau. Ya apalagi udah tua, terus katanya ada cewek cantik suka, itu pret. Dia tuh cuma pengen duitmu, nggak usah terlalu GR, so ganteng lu bapak-bapak. Saya tuh paling jengkel kalau dengar ada bapak-bapak udah tua selingkuh lagi. Ya, saya bilang sama ibunya, titip aja dia sama pelakor, ngomong titip ya ini gula, ini obat gulanya, ini obat jantung, ini obat kolesterol. Nanti saya tinggal doakan Tuhan, jadilah kehendakmu atas dia. Coba bapak-bapak ya, istrimu itu yang menemani engkau dari engkau masih Setelah diberkati terus lupa daratan, mau sama perempuan-perempuan muda. Sekarang ini saudara gara-gara mau beli tas bermerek, barang bermerek, banyak pelakor di luar sana. Bahkan mereka pakai ilmu hitam loh, makanya hati-hati bapak-bapak. Saya sudah layani banyak tuh, awalnya nawar saham, akhirnya tanam saham. Bener terjadi, rumah tangga hancur, gak peduli sama anak, gak peduli sama istri. Ini terjadi di akhir zaman. Kenapa? Karena suka main-main dengan yang jahat. Bahkan saya ketemu ada, enggak bisa lepas saudara. Saya gimana Bu Debbie? Saya tahu ini dosa Bu, tapi saya enggak bisa lepas. Kalau sudah begitu ya sudah doakan saja Tuhan. Saya bilang sama istrinya, suruh berdoa Tuhan hajar suamiku. Hajar dengan caramu Tuhan.
Jadi ibu-ibu kalau ada suamimu yang selingkuh, doa hajar suamiku Tuhan. Dia tanya siapa yang suruh? Ibu Debbie Basir, pendeta. Ada ibu-ibu yang tanya sama saya, enggak dosa Bu ajar doa begitu? Enggak. Doa saja, Tuhan hajar suamiku dengan caramu. Tujuannya supaya dia bertobat. Tiba-tiba bapak-bapak telepon saya. Ini dengan pendeta Debbie Basir, iya. Pendeta macam apa kau? Kenapa? Ibu suruh istri saya berdoa supaya menghajar suami gitu. Mana ada pendeta ajarannya kayak begitu? Ada Pak saya. Kenapa ibu ngajar begitu? Bapak jangan terlalu GR. Kepedean lupa. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, dianggap Tuhan anak, Bapak dihajar. Supaya bertobat. Kalau Bapak sudah gak dikasihi Tuhan, mati lu Pak di hotel. Langsung neraka jalan tol. Langsung teleponnya nit, putus. Telepon yang Anda tuju melarikan diri. Dia pikir nih main-main sama dosa. Ngerti kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak apa-apa ibu-ibu. Kalau suamimu selingkuh doa saja, Tuhan hajar suamiku. Doanya itu waktu ngomong hajar itu sambil gregetan gitu supaya sorga bergetar. Biar suamimu dimanapun dia berada, dia mengalami Tuhan. Ayo saudara yang kekasih, kalau engkau ingin menikmati yang baik, umur panjang, semuanya baik, itu kerinduan kita. Tidak banyak yang Tuhan tuntut. Hidup dalam kekudusan, kejar perkenanan Tuhan, supaya engkau mengalami segala kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kalau sebentar nanti kita akan ada perjamuan, biar saudara datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Semua dosa, semua hal yang jahat kita mau tinggalkan. Kita mau datang kepada Tuhan membawa hidup yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Bukan hanya sekedar lagu, tetapi sikap hidup kami itu penyembahan kami. Kami mau datang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami membawa hidup kami sebagai penyembahan kami. Katakan di hadapan Tuhan saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bilang pada Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan hidup kami. Kita hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari datang pada Tuhan hari ini saudara. Penyembahan adalah sikap hidup di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, kami mau menikmati yang baik. Karena itu ajar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam rumah tangga kami, saudara yang datang suami istri, mari bergandengan tangan saudara. Engkau yang suami istri boleh bergandengan tangan.
Katakan, ini rumah tangga kami Tuhan, pulihkan. Tuhan, tuntun kami ke dalam segala kebaikan. Kami rindu rumah tangga kami berkenan di mata Tuhan. Agar anak-anak kami boleh menikmati semua yang baik. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami melakukan yang tidak berkenan. Ampuni kalau ada dosa mungkin yang kami simpan. Kami tahu pasangan kami, istri, suami tidak mengetahui hidup kami sampai kedalaman hati kami, tapi Tuhan tahu. Tuhan mengetahuinya, karena itu hari ini kami berdoa, kuduskan, kuduskan, kuduskan pernikahan kami Tuhan. Bawa anak-anak kami menjadi anak-anak berkat, anak-anak perjanjian-Mu. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Anak-anak muda, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Akui setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Itulah cara kita menghormati darah perjanjian. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan. Sekali lagi katakan, kami tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu